Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Diki sebagai moderator, yang kedua Wilika Gustiana, yang ketiga Sylvia Retno Pangastuti, yang terakhir Hafiza Mawada. Di kelompok ini kami akan menjelaskan tentang perancangan pengelolaan air secara fisika dengan alat modern. Slide pertama akan dibacakan oleh Welika. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan apa itu air. Air merupakan sumber daya alam yang berlimpah di muka bumi. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk lainnya, dengan fungsi yang tidak akan dapat digantikan oleh senyawa lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, bahwa yang dimaksud dengan air adalah semua air yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Next. Adapun pengolahan air secara fisika. Pengolahan air secara fisika dapat dilakukan dengan penyaringan, pengendapan, atau sedimentasi, absorpsi, dan adsorpsi. Next. Satu, multi-stage false distillation, MSF. Prinsip kerja dari alat ini yaitu, ketika air laut masuk melalui pipa warna hijau, air tersebut akan berfungsi sebagai kondensor. Kemudian melewati pemanas dan masuk ke dalam wadah A. Karena air bersifat panas, uap air akan naik ke atas dan didinginkan oleh kondensor, sehingga uap air akan berubah menjadi air dan akan ditampung dan masuk ke dalam pipa B, hingga diperoleh air laut yang 10.3 proses multi-stage flash distillation. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Baiklah, keunggulan dari metode MFS ini yaitu, satu, tidak ada batasan ukuran yang tetap untuk setiap unit plant. Yang kedua yaitu bagian-bagian MSF dapat dirakit di pabrik dan dapat diangkut ke lokasi tertentu. Yang ketiga yaitu dapat digabungkan dengan instalasi pembangkit tenaga untuk menghemat tenaga listrik. Dan yang keempat yaitu rancang bangunan alat dapat dioptimalisasikan. Yang kedua yaitu Moulip effect distillation. Merupakan proses yang terdiri dari beberapa flash chamber yang disebut efek. Dalam proses ini, hanya efek yang pertama yang dialiri oleh steam dari boiler, dan efek yang kedua dan selanjutnya memperoleh steam yang diperoleh dari efek tersebut. Dalam ini, air laut disemprotkan ke bagian luar dari tabung penukaran panas yang diletakkan secara horizontal. Pada saat uap air yang lebih panas
yang terdapat dalam tabung dan menghasilkan air tawar, saat itu pula menyebabkan air laut di luar tabung mendidih dan menghasilkan baru yang kemudian mengalir ke tabung penukar panas tersebut. Gambar di samping yaitu merupakan gambar dari metode MED ini. Kemudian yaitu teknologi membran. Nah, teknologi membran ini bekerja berdasarkan suatu tabir penghalang yang selektif, yang memungkinkan suatu proses pemisahan dari suatu spesies atau spesies tertentu dalam suatu fluida dengan mekanisme kombinasi antara metode penyaringan dan difusi serapan. Peristiwa penyaringan memerlukan gaya penggerak, yaitu driving force, berupa tekanan, sedangkan peristiwa difusi memerlukan gaya penggerak konsentrasi zat terlarut. Ini merupakan gambar dari metode menggunakan teknologi membran. Dapat kita lihat pada slide ini. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Iza. Baiklah, alat penjernih air. 1. Foam Master Hydro Protection Water Filter. Alat ini dilengkapi dengan sistem reverse osmosis filter. Kinerja alat ini sangat efektif dalam proses pengolahannya, baik sebelum ataupun setelah melalui filter karbonnya. Hydro Perfection juga dibekali dengan material filter berbahan besi yang tentu saja sangat dibutuhkan untuk menyaring air sumur. Beberapa kelebihan utamanya di antaranya: 1. Efektif membasmi zat kontaminan dan patogen dalam air. 2. Mengembalikan mineral air setelah penyaringan. 3. Minim air sisa penyaringan yang terbuang. 4. Perawatannya mudah. 5. Terdaftar resmi pada NSF internasional. Sedangkan kekurangannya antara lain dari segi ukuran yang cukup memakan tempat, serta proses pemasangan yang membutuhkan bantuan ahli. Bisa dilihat alatnya pada slide. Next. Dua, Hydro 4000. Alat ini sangat efektif dalam mengatasi air kuning, keruh, berbau, kapur tinggi, mengandung zat besi tinggi, atau berkerak. Mempunyai ukuran yang minimalis dan mampu menyaring hingga 4000 liter air per hari dan tidak memerlukan sumber listrik untuk bekerja. Seperti alatnya seperti ada di slide. Bisa kita lihat. Next. 3. G-Water. Alat ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat umum dengan teknologi super system serta menggunakan media aktif karbon Purex dengan kualitas terbaik. Alat ini mampu mengatasi masalah air dan dari mulai bau, warna, kuning, keruh, berlumpur, mengandung zat besi, dan lain-lain hingga 100%. Next. Empat, mesin RO. Bisa dilihat di slide, ini merupakan mesin RO yang terdapat di instalasi-instalasi pengolahan air. Next. Cara kerjanya, prinsip kerja dari mesin ini yaitu dengan memberikan tekanan larutan dengan kadar garam tinggi, concentrated solution, agar terjadi aliran molekul air menuju larutan dengan kadar garam rendah, dilute solution. Dalam proses ini, molekul garam tidak dapat menembus membran semi-permeable. Dengan demikian, akan didapatkan air murni yang dihasilkan dari larutan berkadar garam tinggi. Prinsip disebut dengan reverse osmosis. Next. Terima kasih.
Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada penambahan atau saran dan pertanyaan akan dibahas dan dijawab di pertemuan selanjutnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.